Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami kelompok 5 akan membahas tugas limnologi kami mengenai danau, tondano, dan sungai-sungaian yang ada di Sulawesi Utara. Kami kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu atas nama Maria Padalegi, Melati Melania Ngadi, Maria Mensimonis, dan juga Renaldus Arman. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai danau, tondano, dan juga sungai-sungaian. Danau Tondano ini merupakan danau alami dan terbesar di Sulawesi Utara, dan bagian hulu Sungai Tondano ini yang terletak di Kabupaten Minahasa. Danau Tondano ini merupakan danau kategori kecil dan dangkal karena kedalamannya kira-kira 10-50 meter. Danau Tondano ini lahannya digunakan menjadi lahan pemukiman, lahan pertanian, saluran limbah rumah tangga, peternakan ikan, objek wisata, dan lain sebagainya. Danau Tondano ini juga adalah danau yang berasal dari beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang sebagian besar merupakan sungai musiman. Sedangkan sungai-sungaian ini adalah sungai yang terletak di daerah daerah aliran sungai Noongan. Sungai ini berhulu di hutan Noongan dan berhilir di Danau Tondano bagian selatan di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas. Sungai-sungaian ini merupakan sungai musiman dan periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Sungai-sungaian ini juga merupakan sungai hujan berdasarkan sumber airnya. Dan berdasarkan arah aliran air yang dilalui, sungai-sungaian ini merupakan sungai konsekuen, yaitu sungai aliran air yang sesuai kemiringan batu yang dilaluinya. Yang berikut ini aliran air Danau Tondano dan juga sungai-sungaian. Selain dari sungai, sumber air Danau Tondano lainnya yaitu berasal dari saluran irigasi dan saluran pemukiman. Sedangkan outletnya hanya ada satu saluran, yaitu Sungai Tondano yang bermuara di Teluk Manado. Sedangkan sungai-sungaian ini berhulu di hutan Noongan dan berhilir di Danau Tondano bagian selatan di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas. Aliran air sungai-sungaian ini juga mengalir melalui beberapa daerah, yaitu daerah Noongan, Walewangko, Amongena, Karondoran, Talikuran, hingga Paslaten yang merupakan lokasi Danau Tondano. Namun, kecepatan dan debit air masing-masing daerah menunjukkan hasil yang berbeda atau naik turun dan sangat bervariasi. Kecepatan aliran dan debit air pada daerah Paslaten mengalami penurunan kecepatan aliran air karena besarnya badan sungai di daerah tersebut. Sedangkan debit airnya meningkat dikarenakan luas penampang sungai yang besar sehingga debit airnya meningkat. Berikut berdasarkan arah aliran air yang dilalui, sungai-sungaian ini termasuk dalam sungai konsekuen, yang berarti arah aliran airnya sesuai kemiringan batuan yang dilaluinya. Dan juga berdasarkan tempat bermuaranya, sungai-sungaian ini termasuk dalam sungai Edoraik, yang berarti sungai yang bermuara ke danau. Oke, di sini saya akan membahas tentang eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan besar satu jenis pencemaran air yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi unsur hara di kawasan air tawar. Danau Tondano adalah bagian hulu Sungai Tondano yang terletak di Kabupaten Minahasa. Inlet dari eutrofikasi Danau Tondano atau sungai yang masuk Danau Tondano adalah dari beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang sebagian besar merupakan sungai musiman. Selain dari sungai-sumber air lainnya, dari saluran irigasi dan saluran pemukiman.
sedangkan outletnya atau sungai yang keluar hanya ada satu salurannya, yaitu Sungai Tondano yang bermuara di Teluk Manado. Seiring dengan berjalan waktu, daerah yang ada di sekitar Danau Tondano lahannya digunakan menjadi lahan pemukiman, lahan pertanian, saluran limbah rumah tangga, peternakan ikan, objek wisata, dan sebagainya. Fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan pemukiman dan budidaya sangat memberikan kontribusi peningkatan konsentrasi beberapa unsur hara melalui penggunaan limbah organik dan non-organik pada setiap penggunaan lahan. Limbah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, sedangkan limbah non-organik adalah sampah yang dihasilkan oleh bahan hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil produk teknologi pengolahan bahan tambang. Contoh dari limbah organik dan non-organik yaitu seperti berikut: sisa masakan, buah-buahan yang membusuk, termasuk kulitnya karton dan kertas. Contoh dari limbah non-organik: kaleng aluminium, styrofoam, kertas kaca, logam, sendok, peralatan masakan, hiasan, dan lain-lain, kemasan plastik, kaca, dan keramik. Jadi penyebab eutrofikasi menunjukkan bahwa setiap penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap peningkatan eutrofikasi danau, di mana laju eutrofikasi danau Tondano dari sungai-sungai untuk nitrogen sekitar 467,1076 mg per hari dan fosfornya sekitar 5,961 mg per hari. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengukur laju eutrofikasi, dalam hal ini kadar nitrogen dan fosfor akibat berbagai penggunaan lahan di daerah tangkapan air sungai-sungai atau Sudasnonga. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fosfor dan nitrogen serta penyebab terjadinya. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian fosfor. Fosfor merupakan salah satu tingkat kesuburan pada perairan yang berhubungan erat dengan komposisi fitoplankton. Penyebab terjadinya yaitu akibat dari limpasan pupuk pada pertanian, kotoran manusia maupun hewan, kadar sabun, limbah rumah tangga, serta industri pulp dan kertas. Yang kedua yaitu pengertian nitrogen. Nitrogen merupakan bahan dasar penyusun protein yang diserap oleh tumbuhan air dalam bentuk amonia atau nitrat. Penyebab terjadinya yaitu akibat pembuangan limbah organik pada perairan muara yang melebihi daya asimilasi muara tersebut. Gejala ini yang akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dan dapat menyebabkan kematian organisme perairan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nama alat dan bahan dalam penelitian Sungai Sukean. Alat yang digunakan itu yang pertama, current meter. Current meter ini berfungsi sebagai alat ukur debit air. Yang kedua, botol sampel. Botol sampel fungsinya untuk menyimpan sampel. Yang ketiga, alat tulis. Alat tulis ini untuk menulis hasil penelitian. Yang keempat, neraca. Neraca fungsinya untuk mengukur massa atau berat. Yang kelima, laju kejal. Fungsinya untuk mengencer bahan. Yang keenam, alat penyuling. Alat penyuling ini berfungsi untuk menyaring air. Yang ketujuh, Erlenmeyer. Berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Yang kedelapan, Buren. Buret berfungsi untuk melakukan filtrasi. Yang kesembilan, batu didih. Batu didih fungsinya untuk mempercepat proses pendidihan. Yang ke-10, pipet atau yang berfungsi penetesan cair. Yang ke-11, peta penggunaan lahan untuk area tangkapan Sungai Sukean. Yang berikut itu bahan. Bahan yang digunakan adalah sampel air sungai,
campuran selen, larutan NaOH, H2SO4, dan air suling.